Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi setelah 2 minggu tidak berjumpa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan ke-8 kali ini, kita akan membahas mengenai konsep polimorfisme. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pewarisan, interface, dependencies, dan lain-lain. Untuk materi kali ini, yaitu cukup penting dalam pemrograman OOP, yaitu polymorphism atau polimorfisme. Polimorfisme adalah salah satu prinsip pemrograman berorientasi objek. Poly di sini berarti banyak, dan morph berarti bentuk. Jadi, polimorfisme itu bisa dikatakan objek yang memiliki banyak bentuk. Sebagai contoh, kita membuat objek dari kelas parent-nya, akan tetapi nanti value-nya itu dari kelas yang diturunkan. Pada dasarnya, ada dua jenis polimorfisme, yaitu polimorfisme statis dan polimorfisme yang dinamis. Pertama, yaitu polimorfisme statis, yaitu polimorfisme yang terjadi ketika waktu kompilasi atau compile time. Polimorfisme statis itu ditandai dengan menggunakan metode overloading. Jadi, di dalam satu kelas, terdapat nama metode yang sama, akan tetapi tipe data dan parameternya itu berbeda. Itu yang kedua, yaitu polimorfisme yang dinamis, yaitu terjadi ketika runtime. Dalam polimorfisme dinamis, nama metode, tipe data, dan parameternya sama, akan tetapi implementasinya itu yang berbeda. Maka dari itu, polimorfisme dinamis menggunakan prinsip pewarisan dan menggunakan kata kunci virtual dan override. Jadi, kita langsung saja praktek ke percobaan 1. Yaitu di sini, buatlah project berjudul bursa mobil. Pertama kita membuka Visual Studio Code-nya dulu. Beri nama project-nya yaitu bursa mobil. Nah, setelah membuat project bursa mobil, kemudian membuatlah kelas Avanza, kemudian isi dengan kode sebagai berikut ini. Kemudian, tambahkan pada program utama atau program.cs seperti kode berikut ini. Yaitu kita membuat sebuah inisialisasi objek.
Kemudian kita coba jalankan. Nah, pada kasus ini, yaitu agar mesin pada mobil Avanza dapat dinyalakan, harus melalui serangkaian proses melalui cek aki, cek radiator, cek bensin. Apabila prosedur selesai dikerjakan, baru bisa dinyalakan mesinnya menggunakan metode start engine. Nah, bayangkan, apabila mobilnya itu banyak, misal ada 100 objek mobil, maka masing-masing harus diinisialisasi dengan cara yang sama, yaitu memerlukan 5 buah baris kode dari inisialisasi objek ini sampai memanggil metode start engine ini. Jadi akan memerlukan banyak baris kode. Maka dari itu, di sini kita menggunakan konsep polimorfisme, yaitu kita masuk ke percobaan kedua untuk menggunakan konsep polimorfisme. Masih dalam proyek yang sama, tambahkan saja kelas baru bernama car. Kemudian masukkan kode di dalamnya. Nah, pasti di sini teman-teman akan bertanya, kenapa di sini menggunakan virtual? Jadi, di sini penggunaan virtual itu digunakan untuk menandai bahwa metode ini dapat dimodifikasi dalam kelas turunannya nanti, yaitu menggunakan override. Kemudian kita membuat kelas baru dengan nama Mobilio dengan mewariskan objek car. Jadi kelas Mobilio itu turunannya objek car. Nah, di sini kita mengoverride metode start engine-nya tadi karena sudah menggunakan. Nah, di sini penggunaan base yaitu digunakan untuk memanggil default prosedur yang ada di kelas parent-nya. Jadi tidak harus memanggil satu-satu. Kemudian pada kelas program tambahkan baris kode ini.
di sini, yaitu menggunakan konsep polimorfisme, di mana inisialisasi objek dia yang dipanggil itu kelas pair-nya, yaitu kelas car, sedangkan yang dijadikan value-nya yaitu kelas turnanya, yaitu kelas mobilio. Beda dari yang di atas tadi, sama-sama kelas utamanya. Nah, di sini kita menuliskan langsung saja ke method start engine. Coba jalankan. Dengan menggunakan konsep polimorfisme, mesin 100 buah mobil pun dapat dinyalakan dengan prosedur yang sama, dari cek aki, cek radiator, kemudian cek bensin. Kita coba lagi ke percobaan ketiga, hampir sama dengan percobaan kedua. Itu buatlah kelas expander.cs dengan mewariskan objek dari car, yaitu kelas expander itu turunannya dari objek car. Kemudian kita tambahkan lagi baris kode di program.cs. Nah, di sini hampir sama, yaitu kita memanggil kelas pair-nya, kemudian kita memberi value dari kelas turunannya pada inisialisasi objek. Maka dari itu, percobaan ketiga ini hasilnya itu sebenarnya sama dengan percobaan kedua, di mana prosedurnya itu sama, bisa dikumpulkan menjadi default prosedur. Bahkan, kita bisa saja memodifikasi prosedur dengan cara menambahkan logik di dalam metode override start engine pada kelas expander maupun mobilio. Di sini pada kelas mobilio kita menambahkan metode lock the door, yaitu untuk mengunci pintu. Pada kelas expander kita menambahkan metode untuk menyalakan musik, yaitu turn on Spotify.
Nah, dengan menggunakan konsep polimorfisme di sini, meskipun 100 objek dibuat, contoh saja 100 objek mobil itu dibuat, maka hanya cukup menambahkan baris kode 2 ini. Dengan catatan prosedurnya itu sama, yaitu prosedur menyalakan mobil, yaitu dari cek aki, cek radiator, kemudian cek bensin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.